Mas Adit. Selamat Ada malam. cerpen favorit, Mas? Dari Pak Felix ini, sudah Bu. masuk belum? Ya, Mbak. Sudah ada, Bung Felix sudah ada. Oh, ada Bung Felix di sini. Udah ya? Mana dia? Ya Belum kan? sudah. Oh, udah ya? Halo, selamat Felix. malam. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam, Bung. Makasih udah Senang bergabung. sekali sudah membaca bukunya. Selamat malam. Mari. Hai. Dimulai sekarang, Mbak? Boleh, silakan. Silakan. Oke. Terima kasih Bung Felix dan teman-teman Kutu Buku yang sudah berdiskusi pada malam ini, menyediakan waktunya. Terima kasih juga buat Bung Felix yang lagi sibuk-sibuknya buat produksi film, kemudian bulan lalu itu novel terjemahannya itu Orang-Orang Utimu diterbitkan dalam bahasa Jerman berjudul Die Leiter von Utimu. Ya, Bung Felix ini tahun 2015 dinobatkan sebagai Emerging Writers di Makassar International Writers Festival. Kemudian antologi cerpen yang akan kita diskusikan malam ini, Kapten Hanya Ingin Kediri, itu di itu masuk nominasi cerpen antologi cerpen terbaik penghargaan sastra Kemendikbud 2023. Untuk perkenalan Kutu Buku, saya persilahkan Mbak Lili untuk mempresentasikan. Makasih Oke, Mbak. makasih. Terima kasih. Manggilnya Mas Felix, Bung Felix, apa Pak Felix? Sorry, nggak lagi mute. Saja tidak masalah, Ibu. Iya, manggil Bung Felix. Oh iya, Mbak ya. Jadi terima kasih banget sekali atas kehadirannya. Saya Lili. Saya cerita sedikit aja mengenai Kutu Buku ini. Waktu COVID di bulan Juni 2020, saya dan teman saya Indrina ngobrol-ngobrol gimana caranya supaya kita lebih produktif dengan waktu yang lebih banyak ternyata. Dan kita pikir kita mau membaca buku bahasa Indonesia bersama-sama. Kita bikin book club. Terus kita undang pengarangnya dan ternyata responnya bagus sekali dan sekarang ini anggota Kutu Buku ini sudah ada lebih dari 100 tapi yang aktif biasanya ada antara 10, 20 tapi biasanya mereka selalu baca. Jadi tujuannya adalah supaya kita lebih mengerti sastra Indonesia yang kadang-kadang karena dalam keseharian saya dan Indrina ini menikah dengan orang asing, jadi kita sehari-hari bicara bahasa Inggris. Jadi saya berpikir alangkah bagusnya kalau kita lebih membaca buku bahasa Indonesia. Nah, sampai dari Juni 2020 sampai sekarang kita sudah membaca lebih dari 50 buku dan puji syukur alhamdulillah setiap bulan selalu berhasil mendapatkan pengarangnya untuk hadir. Kecuali kalau sudah wafat maka kita akan mengajak sumber ahli, narasumber yang ahli di bidang itu untuk sama-sama bicara. Jadi kira-kira latar belakangnya itu dan kita semua sangat senang untuk bisa belajar bersama dengan penulisnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Bung Felix, biasanya kami menanyakan proses kreatif. Nah, untuk mengantarkan kepada proses kreatif itu, saya punya tiga pertanyaan awal. Yang pertama, sejak kapan dan bagaimana Bung Felix itu punya kesadaran kesadaran akan relasi kuasa yang timpang gitu, Bung? Karena kalau saya baca Orang-Orang Utimu dan Kapten Hanya Ingin Kediri itu tawaran pemikiran Bung Felix itu bertemakan seputar itu gitu. Relasi kuasa minoritas seksual, gender, kemudian ada ada antara institusi keagamaan, militer dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sejak kapan dan bagaimana Bung Felix itu menyadari bahwa untuk menyampaikan kritik itu Bung Felix menggunakan fiksi sebagai medium yang terbaik gitu. Karena kan ada orang yang pakai buat pamflet atau makalah atau segala macam gitu. Terus yang ketiga, eh, Saya itu sependek saya baca fiksi Indonesia terutama ya Bung Felix ya, itu tidak banyak orang yang bisa menulis novel dan antologi cerpen quote unquote sama baiknya gitu.
Bung Felix di Orang-Orang Utimu dan Kapten Hanya Ingin Kediri ini setidaknya dalam sepemahaman saya tuh ya bagus, di atas bagus lah itunya yang ditulis Bung Felix gitu. Maaf, saya bagusnya itu dalam definisi saya yang awam ya. Kalau ditanya apa itu bagus dalam definisi sastra, nanti debatnya panjang lagi. Saya nggak kuat di situ. Tapi yang jelas mengesankan untuk saya karena tawaran pemikirannya ada, kemudian Bung Felix juga kreatif dalam bentuk gitu. Nah, itu kira-kira eh, kok bisa Bung Felix itu bisa menulis dengan sebaik itu gitu. Makasih Bung, kalau dipersilakan sekitar 30 menit untuk Oh, menjelaskan. sorry, yang pertama tadi itu apa? Yang pertama, bagaimana Bung Felix bisa mendapatkan kesadaran pada ketimpangan relasi kuasa itu, Bung. Oke. Ah, terima kasih teman-teman ya. Saya senang sekali bisa diajak bergabung dan mohon maaf juga sudah dari berapa bulan yang lalu, ya tahun lalu malahan ya ngobrolnya. Terus masih mencari waktu yang tepat dan untuk konten-konten di dalam muatan-muatan di dalam novel saya tentang ketimpangan sosial dan sebagainya. Saya pikir saya tidak tahu, tapi saya pikir jika orang hidup di Indonesia mungkin akan cepat sadar dengan ketimpangan-ketimpangan itu. Terlebih misalnya dia hidup di kampung. Hidup di kampung, kalau mulai geser sedikit ke kota, itu ada banyak hal yang bisa kita lihat yang agak kurang masuk akal. Mulai dari sistem hukumnya, dan misalnya ada sangat banyak hal. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, saya pikir saya lebih banyak menulis untuk persoalan-persoalan itu lebih banyak berkaca dari kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita lihat di berita contohnya ada pencuri ada nenek-nenek yang mencuri buah di tanah pabrik. Dia itu bisa dipenjara lebih tinggi dari pejabat yang kenapa gitu korupsi. Saya kira hal seperti itu sudah lebih banyak orang-orang dari generasi saya yang aware. Apalagi misalnya sekarang kemunculan media sosial. Itu kalau kita buka media sosial itu hampir setiap hari ada diskusi tentang itu. Kalau tentang ketimbangan sosial. Kita um, hidup di kampung dengan perputaran uang yang sangat sedikit. Tiba-tiba kita pindah ke kota. Kita melihat bagaimana orang-orang pejabat-pejabat di kota menggunakan uang negara. Itu langsung shock biasanya. Oke. Sebagai penulis contohnya, saya pertama kali diundang ke festival yang didanai oleh pemerintah yang sangat mewah. Itu saya kayak shock, kayak mau makan itu kayak tidak sampai hati begitu. Jadi kayak dari kampung yang sangat pelosok, yang setiap hari orang tua mikir mau makan apa ya, besok gimana, harga telur gimana. Ini anak mau makan telur tapi kita nggak ada uang. Terus perputaran uangnya sangat sedikit. Tiba-tiba sebagai penulis kamu diundang ke sebuah festival, dikasih hotel yang sangat mewah, yang kamu tidak butuh, dikasih makan yang sangat mewah, yang kamu juga pikir, saya makan nasi putih aja cukup. Kayak ada gitu-gitunya kan, kayak ada sesuatu yang kurang beres. Melihat panitianya yang begitu banyak, melihat bagaimana mereka running itu semua, itu saja seperti membuat kayak, jadi
Saya pertama kali ke acara festival saya yang didanai oleh pemerintah itu saya kayak tidak sampai hati untuk makan karena kayak ingat orang-orang di rumah kayak aduh hari ini mereka makan apa ya, sementara di situ kita di hotel makan yang begitu banyak, dan aduh boleh nggak saya nginep di hotel yang harganya 200.000 dan uang yang lain dikasih buat saya aja, saya bawa pulang ke bapak gitu, ada rasa-rasa gitu. Jadi ketimpangan itu saya pikir kalau kita bisa temukan di mana saja. Jadi saya pikir banyak orang Indonesia, bukan hanya saya ya, banyak teman-teman angkatan dan orang-orang Indonesia yang aware tentang hal itu, tapi mungkin tidak punya kesempatan saja untuk, tidak punya suara untuk membahas, membicarakannya. Mungkin di media sosial, mungkin didiskusikan saja. Hal seperti itu. Bedanya saya menulis dalam bentuk novel. Hal seperti itu. Lalu yang kedua tadi apa ya Mas ya? Mohon maaf saya lupa. Yang kedua, sejak kapan Bung Felix itu apa ya punya kesadaran bahwa oh saya bisa menulis fiksi dan medium fiksi yang akan saya gunakan untuk menyuarakan concern saya pada isu sosial gitu. Oh, oke. Masih. Saya itu senang sekali menulis fiksi ya. Saya senang sekali menulis cerita. Jadi saya sejak SD kelas 4 mungkin, kelas 3 saya sudah mulai menulis cerita lucu-lucu di kampung. Dan saya menemukan bahwa saya itu senang sekali bermain dengan kata. Jadi saya senang kayak membolak-balik kata. Kalau dalam saat menulis cerita itu kayak satu paragraf kayak membicarakan tentang orang yang kehilangan sapi dalam satu paragraf. Saya itu bisa kayak berusaha untuk membuatnya dalam berbagai versi dan saya kayak menikmatinya, saya kayak senang sekali. Bagaimana kalau ditulisnya seperti ini? Oh, coba ganti ditulisnya dengan cara seperti ini. Itu saya kayak senang sekali. Saya senang sekali dengan kata-kata bahasa Indonesia. Ada apa? Kemungkinan menceritakan sesuatu yang orang tetap pahami dan ada satu kata yang diganti artinya bisa berbeda. Itu saya suka sekali bermain-main dengan itu. Mungkin juga saya besar di kampung, bahan bacanya sedikit, tapi ibu saya itu seorang yang obses sama bahasa Indonesia. Jadi dia seperti jadi tukang apa namanya, koreksi gitu. Jadi kita bicara apapun ada saja celah untuk dia mengoreksi, seperti dia akan menjelaskan bahasa Indonesia apa bedanya ganjal dan ganjar, hal seperti itu. Hal yang menurut kita kayak ganggu, kayak lagi makan tiba-tiba dikasih kuliah bahasa Indonesia. Tetapi saya mungkin karena dia selalu bicara sejak saya kecil, itu saya selalu dijelasin aja terus. Dia waktu kecil pun berbicara seperti sedikit ilmiah dan dia senang kata-kata yang bagus. Sehingga mungkin saya pikir saya terpengaruh dari ibu saya, sangat suka bahasa Indonesia. Buku-bukunya terbatas, tetapi karena kami Katolik, jadi ada Alkitab ya. Alkitab itu kan Perjanjian Barunya itu sangat membosankan ya. Cuman ngasih tahu kamu tidak boleh begini, Yesus lahir di sini, lalu mulai dari surat-surat kamu tidak boleh begini, kamu harus begitu. Tapi kalau Perjanjian Lama itu bagus sekali, cerita-cerita tentang raja-raja, mereka berperang, terus saya kan membacanya waktu kelas 3 SD, kelas 4 SD, dan ada bagian-bagian yang saya kayak, waduh ini boleh tidak saya baca ya, kayak dia menikah, lalu menikahi sepupunya, lalu mengirim suami orang perang dan dia bisa kawin sama istrinya, hal-hal kayak gitu tuh kan kayak baca dan kayak oke, saya boleh tidak, tapi karena itu adalah Alkitab ya, jadi semua orang bilang ini bacaan yang bagus. Jadi walaupun kekurangan buku, tapi saya tidak kekurangan bacaan karena banyak sekali cerita-cerita pendek di Alkitab itu. Juga Alkitab itu bahasanya bagus. Jadi seperti bentuk sastra yang lain.
cara tuturnya bagus, ada puisinya di Mazmur dan lain-lain, ada cerita prosa yang sangat bagus, bagaimana mereka menceritakan orang berperang, menceritakan nabi-nabi. Jadi saya pikir saya banyak dipengaruhi oleh hal seperti itu sejak saya kecil. Jadi saya suka cara bercerita dengan kata. Sekarang saya mencoba ke film, bercerita lebih dengan gambar, tetapi saya sepertinya selalu lebih senang menggunakan kata. Itu bagus sekali. Kita bisa mengatakan berbagai hal. Lalu yang terakhir, mohon maaf tadi Mas, yang terakhir. Yang terakhir ini Bung, orang tuh biasanya ya yang saya tahu ya, itu jarang ada yang bisa menulis novel dan cerpen dengan sama baiknya gitu. Itu Bung Felix kok bisa gitu. Oh, Saya pernah dapat cerita katanya novel tuh kayak maraton, kemudian kalau 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 cerpen tuh kayak sprint gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa melakukan kedua hal dengan baik gitu. Tapi Bung Felix nih oh, kenapa bisa ya. semua gitu dengan baik gitu, dengan kualitas di atas bagus lah gitu. Kasih Bung. Saya pikir sama saja sebenarnya. Kalau kayak itu juga biasanya saya terapkan untuk jarak jauh gitu kalau orang maraton atau lari, karena saya suka berjalan kaki sebenarnya. Jadi kalau saya berjalan kaki, kadang-kadang itu kan kayak pikiran kita sendiri. Kalau berjalan kaki 20 km itu sama aja kayak berjalan kaki 1 kilometer tapi pergi pulang 20 kali kan gitu kan. Kalau saya di kampung itu kan saya punya sepeda motor yang suka rusak. Jadi jalannya hanya deket-deket aja. Hanya bisa deket-deket. Tapi saya pernah bawa sampai ke perbatasan Timor Leste gitu, kayak mau 100 km ya. Dekat-dekat itu 50 lebih lah, 70. Terus saya dimarahi, saya kayak ya sama aja kayak dari sini ke situ tapi pulangnya berkali-kali gitu. Sampai juga ke tujuan. Jadi saya pikir dia bentuk yang sama, cuman yang satunya lama, yang satunya jauh jalannya, yang satunya dekat. Tapi ya saya suka membayangkannya sebagai jalan. Kalau kita jalan kan kita bayangin, aduh jauh banget. Tapi kalau kita bayangin kayak ke situ aja tapi berkali-kali. Jadi begitu sudah. Dan waktu saya kecil itu kan sekolahnya jauh, SD, SMP, sekolahnya jauh dan jalan kaki. Waktu saya SMP itu sekolah saya kayak 6 kilo jalan kaki. Kadang-kadang kalau dikasih uang jajan bisa naik angkot. Tapi lebih banyak jalan kaki, dan menyenangkan ketika kamu sudah capek tetapi kamu lapar dan harus terus melangkah. Itu kayak cara menyemangati diri itu kayak, wah nanti sampai situ saya berhenti. Terus jalan sampai situ kayak, 10 langkah lagi saya berhenti. 20 langkah lagi saya berhenti. Itu akhirnya jadi kayak terus. Jadi saya pikir tidak terlalu berbeda. Bedanya mungkin cuman kalau menulis novel kayak bentuknya lebih panjang dan lebih leluasa. Saya sebenarnya lebih menikmati menulis yang panjang, jadi lebih bisa cerewet. Kita lebih. Nah, kalau dalam cerpen-cerpen saya juga akhirnya saya beberapa kali kayak tergoda untuk yang sebenarnya menurut pakar-pakar cerita itu tidak penting. Bagian ini tidak penting, tapi saya kayak masukkan saja lucu. Kayak gitu. Mungkin begitu, Mas Pran. Makasih Bung. Tolong jangan adukan kepada Ibunda Bung Felix karena bahasa Indonesia kami hancur. Jadi kalau ketemu Ibunda Bung Felix pasti bakal diomelin. Iya. Itu teman-teman. Ibu itu Gimana? Ibu itu bisa kayak bicara 1 jam hanya karena kamu menyebut kayak lebar dan lebar gitu. Itu lebar sekali. Dia itu bisa ngomel kayak 1 jam. Kamu tidak mengerti. Nah, anak saya punya anak sekarang usianya 4 tahun, 5 tahun. Waktu 2000 berapa itu, waktu anak saya masih sangat kecil, 2 tahun, setahunan, belum bisa bicara. Saya itu harus Zoom meeting sama orang-orang di Australia ya. Jadi menggunakan bahasa Inggris. Saya pede karena saya pikir bahasa Inggris saya masih lancar, tapi kan kayak sudah 2 tahun di kampung itu sudah COVID kayaknya.
di kampung bergaul, jadi tidak pernah gunakan bahasa Inggris. Jadi saat bicara dengan orang Australia saya kayak jadi tahu apa yang mau dikatakan tapi mulutnya kayak kaku. Lalu saya harus pergi ke Amerika untuk writing program di Iowa. Itu kan saya jadi tertekan kan sesudah acara itu, saya kayak wah, kalau bahasa Inggris saya seperti ini, bagaimana kalau saya di sana? Saya berkomunikasinya seperti apa? Jadi setiap hari saya berkomunikasi dengan anak saya, usianya 1 tahun, 2 tahun. Dia belum bisa bicara juga, saya ajak bicara pakai bahasa Inggris sebenarnya untuk latihan ke diri saya, tapi kan tidak ada teman. Latihan conversation. Lalu tiba-tiba anak saya ini kata-kata pertamanya bahasa Inggris. Karena dia lebih akrab dengan bahasa Inggris, didongengin, diajak ngobrol, semua bahasa Inggris. Akhirnya saat dia bicara pun orang tua tidak mengerti, kakek neneknya, tapi tinggal di kampung. Kakek neneknya tidak bisa ngomong, dia minta apa-apa semua bingung kalau tidak saya. Karena selalu saya kasih tahu kayak hal-hal kecil kayak ke toilet, makan, minum. Jadi dia kalau minta dalam bahasa Inggris. Akhirnya saya terus sama dia, terus saya bawa ke Jakarta. Dan saya hire lagi guru untuk ajarin dia dalam bahasa Inggris semuanya. Jadi dia jauh sekali dari bahasa Indonesia. Lalu dia berusia kayak 4 tahun, ibu saya datang ke Jakarta. Wah, marah ibu saya kayak, kamu penulis bahasa Indonesia dan anakmu tidak mengerti bahasa Indonesia, itu kamu bodoh sekali. Dia sampai ngomong seperti itu karena dia ajak bicara anak saya harus diterjemahkan dulu. Akhirnya sesudah itu baru anak saya belajar bahasa Indonesia, karena ibu saya itu selalu marah dan selalu paksa anak ini harus belajar bahasa Indonesia. Jadi anak saya malah belajar bahasa Indonesianya kemudian dan terbata-bata, tapi sekarang juga kayak tidak suka bahasa Inggris. Dia menganggap bahasa Inggris itu kayak bahasa daerah, jadi kayak malu menggunakannya. Karena dia pikir itu kayak bahasa ibunya yang di kampung. Dia pikir itu bahasa orang di kampung, jadi dia malah malu kalau dia kayak bahasa Inggris. Dia kayak masih bisa tanggapi tapi kayak agak, jadi dia lebih senang belajar bahasa Indonesia. Jadi ibu bisa sangat seperti itu. Oh sorry, jadi ngelantur soal ibu ya. Ya, silakan Mbak Lili. Oh ya, oke. Menarik sekali Bung Felix, ya ampun, saya baru pertama kali ini ketemu orang Timor. Boleh nggak diceritakan kira-kira di sana itu di daerah mana, apa namanya, maksudnya mungkin garis besar biografi waktu kecil tuh di kota apa, terus kok dengar ke Amerika segala macam, itu gimana? Mungkin secara garis besar diceritakan biografinya. Ya, saya besar di Insana. Itu kayak kalau di perbatasan timur itu ada yang kota di perbatasan itu Atambua, terus sebelum perbatasan itu ada namanya Keva. Nah, kampung saya itu di antara dua kabupaten itu. Jadi jalan raya besar untuk ke jalan raya untuk ke Dili itu melewati depan rumah. Makanya ada bayangan-bayangan saya tentang peperangan, tentara lewat-lewat bawa senjata, bawa pengungsi lewat. Ada yang mobil tentara diparkir di pertigaan untuk tentara-tentara beli rokok, dan tante saya ke situ ternyata di mobil itu penuh dengan mayat, kayak di celah-celah. Ini tuh kayak orang bertumpuk-tumpuk, truk ditumpuk-tumpuk mayat di situ. Hal-hal begitu cukup bikin trauma. Lalu besar dari situ. Tahun berapa lahirnya Bung Felix? Saya lahir 88. Oke, jadi udah lewat itu ya, apa zamannya Iya, itu masih. jadi saya berumur sekitar 10 tahun, 11 tahun, saya lihat tentara berperang. Tidak lihat secara langsung, tapi dampak-dampaknya, pengungsi dan lain-lain. Lalu SMA di Atambua di seminari ya. Di seminari mau jadi pastor. Lalu saya keluar dan saya kuliah di Malang. Saya kuliah di Malang, kuliah psikologi. Ya sudah, dan saya berjualan buku di Kupang, tapi juga sambil menulis.
Jadi setelah saya terbitkan novel saya itu baru mulai diajak-ajak diskusi, diajak ngobrol. Jadi dari tahun 2019 saya ke Belanda, lalu terus ke Amerika itu sesudah pandemi, dan di Jakarta, dan kayak mulai lebih terbuka ajakan untuk menulis hal seperti itu. Jadi bisa berkesempatan ke banyak tempat, ke Perancis, ke mana, untuk bicara tentang buku dan tentang film. Jadi saya pikir beruntung juga dengan bisa menulis, bisa membuat saya beruntung juga, bisa jalan-jalan, bisa kenal banyak orang, bisa ketemu mbak-mbak, mas-mas di sini, kutu buku. Ya, makasih. Ada lagi? Kalau Mas Felix ibunya itu guru bahasa Indonesia ya? Oh, bukan, guru agama Katolik. Jadi Oh, Katolik. guru agama Katolik. Sama kalau ide-ide biasanya itu ide yang diciptakan sendiri atau dari urban legend atau kayak soalnya selalu unik gitu ide-ide. Saya pikir saya itu obses untuk mencampur adukan sesuatu, membuat orang bingung ini beneran atau bohong. Karena jadi saat dia baca, dia itu seperti membaca sesuatu yang ada hint bahwa ini kayaknya bener, tapi terus dia ragu, bener nggak? Terus hal-hal seperti itu. Jadi saya berusaha untuk membuat kayak cerita-cerita yang realis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang saya lihat. Itu kan bisa kita buatkan ceritanya. Kalau misalnya novel saya dibaca sama orang Timor, itu semuanya seperti relate. Jadi seperti ada potongan kisah mereka di situ. Nah, jadi saya selalu obses untuk mencampur adukan hal-hal, dan mungkin juga obses untuk menipu orang. Jadi kayak membuat orang bingung. Ini benar atau hal-hal seperti itu saya selalu suka. Saya selalu suka seperti itu. Kalau cerita Mene itu benar apa enggak? Oh, ya hal-hal seperti itu. Suka soalnya. Ini antara legenda, antara itu kayak gitu. Kayak legend, urban legend. Kalau di buku itu ada cerita judulnya Ditudani Kekuh ya. Cerita keberapa itu saya lupa. Iya. Itu semuanya itu fiktif, mulai dari tempatnya, bahasanya, hal-hal seperti itu semuanya fiktif. Bahasanya juga saya ciptakan sendiri. Hal-hal seperti itu tuh lucu karena pernah ada mahasiswa antropologi apa geografi, hal-hal begitu, sosiologi, dia mau meneliti ke tempat itu. Dia seperti, wah menarik ya karena ada catatan kakinya, tinggal berapa keluarga di situ gitu. Jadi dia mengontak saya, bisa tidak saya datang ke sana untuk meneliti. Saya bilang itu nggak ada. Kampungnya nggak ada, bahasanya nggak ada. Jadi hal seperti itu menyenangkan untuk tapi bisa menggambarkan sesuatu yang sebenarnya ada. Kondisi-kondisinya ada, tapi tempatnya tidak ada, hal seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Mas Felix. Oke, Mbak Herda silahkan. Terima kasih, Mas Adi, terima kasih. Bung Felix, senang sekali ya saya bisa unmute. Oke, kedengaran suara saya? Oke. Dengaran, Mbak. Ya, senang sekali bisa membaca buku Bung Felix ya, menarik sekali. Dan saya nggak besar di Jakarta, saya besar di daerah. Jadi saya juga bermain di pinggir hutan. Terus banyak kisah-kisah yang mungkin buat orang-orang tidak terlalu umum. Tapi kalau yang besar di daerah mungkin itu umum. Jadi misalnya melihat binatang-binatang di hutan sampai melihat jin atau sebagainya seperti itu. Nah, membaca kisah-kisah di Kapten Hanya Ingin Kediri ini rasanya dekat gitu. Dekat karena saya pikir, oh ini memang suasana kampung itu yang seperti itu. Tapi selalu ada ujung yang mengejutkan gitu ya. Mengagetkan gitu. Akhirnya kok kayak gitu. Gitu. Atau akhirnya sesuatu yang surprise. Jadi itu yang mungkin membuat kita pengen baca terus, pengen tahu ini akhirnya bagaimana. Saya ingin tahu
memang kalau dari hasil mungkin kejadian sehari-hari atau itu mungkin itu yang bisa menjadi inspirasi. Tapi selalu bisa menghasilkan elemen surprise itu bagaimana sih prosesnya, Bung Felix? Elemen surprise ya. Saya Saya nah, suka banget yang mayat-mayat yang hilang itu ya. ya. Itu kan dari awal ceritanya kayaknya penuh dengan masih kekaburan. Terus di ujungnya ternyata si pelaku adalah siapa dan ketahuan gitu ya dengan cara-cara yang tidak langsung gitu. Atau ketahuan oh itu atau punya kenapa mayat-mayat itu pada hilang. Saya pikir itu tadi apa menggabungkan, saya suka menggabungkan mulai dari gosip yang saya dengar atau cerita, entah gosip bener atau enggak kita nggak ngerti, juga kayak cerita orang, juga kayak kejadian teman-teman, juga kayak potongan berita di koran. Itu hal-hal yang menurut saya sangat penting untuk saya sebagai penulis, untuk bisa, karena kadang imajinasi kita itu tidak sekompleks kenyataan malahan ya. Karena imajinasi kita terbatas. Tapi ada satu kejadian yang kayak bikin, hah? Masa? Kok bisa? Kayak gitu-gitu. Itu suka membuat kayak saya merasa seperti imajinasi manusia bisa terbatas. Tapi kejahatan manusia bisa menjadi sangat tega dan lain-lain, itu sangat menakutkan. Untuk elemen yang surprise di akhir itu, saya awalnya belajar bagaimana menjaga, kalau menulis itu jadi menggunakan kesadaran untuk menjaga sejauh apa saya melihat ekspektasi pembaca. Jadi sampai di 70% cerita ekspektasinya masih seperti apa, dan sambil mengumpulkan hal-hal kecil yang bisa kita reveal di ujung cerita. Saya pikir untuk seperti itu saya kebanyakan berhutang kepada buku-buku detektif yang zaman-zaman Soeharto, buku-buku terbitan Balai Pustaka yang ada, bukan, yang milik negara tidak diperdagangkan. Itu buku anak yang lucu-lucu tetapi ceritanya bagus dan penuh dengan elemen-elemen seperti itu, surprise di terakhir. Dan ceritanya sebenarnya kebanyakan klise gitu, tapi bagus untuk anak-anak. Saya tuh kesel sama Soeharto, banyak mengkritik, tapi saya pikir dia cukup berhasil untuk membuat anak Indonesia itu punya banyak bacaan. Jadi buku-buku Pedanka tidak diperdagangkan itu dibagi Sorry sampai sebentar, kampung. Bung. Ada orang ngetok-ketok pagar saya. Sebentar, tapi silakan sambil ngomong, saya cek ke depan sebentar. Silakan. Oh, iya. Buku-buku itu saya pikir banyak memberikan pelajaran-pelajaran tentang hal kecil. Banyak membaca bisa ya jawabannya. Seperti itu. Ya, Mbak Rahayu, silahkan. Terima kasih. Selamat malam, Mas Felix. Sepertinya kemarin hadir di itu ya, Mas ya, di Ubud Festival ya. Kemarin ini Oktober ini. Iya. Oh, tidak ada Oh syuting. tidak ya. Oh banyak juga Iya, yang iya. dari ini soalnya dari. Oke Iya, baik. iya. Tidak sempat. Mas Felix, sebelum membaca buku Kapten Hanya Ingin Kediri ini kan saya pernah baca cerpen di Kompas kalau tidak salah judulnya Bapak ya. Iya, iya. Terus kemudian ada beberapa cerpen lagi dan ini
dalam buku ini juga saya sudah baca beberapa dan rata-rata itu memang latar belakangnya kekerasan seksual, kemudian peperangan, kemudian yang ujung melibatkan senjata gitu ya. Dan Mas Felix tuh bisa menggambarkan dengan bahasa yang sangat detail sehingga saya sih sebenarnya intinya tidak suka kekerasan, tapi dengan membaca itu tuh saya juga belajar gitu bagaimana seorang penulis itu sangat piawai menggambarkan ada kejadian-kejadian seperti itu dengan bahasa yang lugas, yang jelas gitu. Nah, pertanyaan saya dengan latar belakang yang rata-rata kekerasan ini, apakah banyak dipengaruhi oleh budaya di Nusa Tenggara, di daerah sana yang kalau tidak salah budayanya itu keras gitu ya, Mas, orang-orangnya karena situasi geografisnya juga mungkin, apakah itu semua juga besar pengaruhnya dengan daya cipta Mas Felix gitu. Terima kasih. Ya, saya tuh selalu berpikir bahwa ada banyak sekali lapisan-lapisan trauma ya di kepala saya. Jadi mulai dari senjata, tentara, gereja, hal-hal seperti itu kadang-kadang muncul sebagai sesuatu yang menakutkan, polisi, kekuasaan-kekuasaan seperti itu. Dan saya selalu melihat bahwa orang-orang di sana di daerah di bagian timur itu mereka kehidupannya menjadi keras itu justru karena adanya tentara. Jadi begitu tentara datang membawa senjata, jadi semua itu berlomba-lomba untuk survive. Untuk survive, kamu orang miskin, tidak punya banyak barang, lalu ada tentara yang datang ke sana. Masing-masing itu mau menyelamatkan diri. Lalu orang menjadi histeris, histeris dan takut, selalu mau melindungi diri. Karena terlalu banyak bunyi senjata, terlalu banyak tentara memukuli orang, hal-hal seperti itu. Saya pikir sedikit banyak ada pengaruhnya. Kekerasan-kekerasan itu yang coba saya tuliskan. Seperti di kerumunan, kalau tiba-tiba ada sesuatu, ada yang berteriak, ada yang seperti teriak membentak. Itu kalau saya setelah kuliah di Jawa, setelah kuliah di Jakarta itu saya lihat kalau ada yang berteriak membentak, paling semua ngeliat kayak orang gila apa kenapa ya, kayak gitu kan. Kalau di daerah timur ada yang teriak itu semua bangun mau berkelahi, kayak semua ingin membela diri, semua ingin kayak apakah kita akan mati sekarang, hal-hal seperti itu. Jadi insting untuk membela diri dari kekerasan itu malah menciptakan kekerasan-kekerasan yang lain. Jadi begitu ada tentara, ada senjata, itu semua orang menjadi takut, tetapi di saat yang sama juga dia menjadi menakutkan karena dia mau membela dirinya. Dia bisa saya duluan serang atau supaya dia tidak menyerang saya harus duluan menyerang dia. Hal seperti itu bisa sangat cepat terjadi. Dan banyak kekacauan yang timbul itu karena hal-hal sepele. Suatu hari waktu saya kecil ini juga seperti cerita-cerita yang selalu membuat saya masih kaget sampai hari ini kadang-kadang. Itu ada orang misa ya, gereja Katolik ya. Terus ada orang gila itu melempar. Orang gila iseng, dia melempar ke arah ke pastornya, waktu itu uskup yang memimpin. Jadi dia melempar, batunya itu tidak kena tapi kena ke mic. Kalau kena mic kan bunyinya kayak soundnya besar kan lapangan, jadi dum 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 dum. Orang pikir tembakan, orang pikir granat. Jadi tentara dipukuli, polisi dipukuli sampai semua berlumuran darah karena massa kan. Jadi kayak yang lain lari, yang lain kayak wah kita mau ditembak tentara nih. Jadi tentaranya aja yang kita pukuli. Hal seperti itu kayak hanya sepele sekali sebenarnya yang kayak cuman dum 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 bunyi sound yang beruntun. Jadi banyak sekali kekacauan-kekacauan itu dan
kita lihatnya menjadi kayak wah keras sekali ya kehidupan. Cuman memang insting untuk menyelamatkan diri, insting untuk melindungi diri membuat orang menjadi seperti anjing sebenarnya kan tidak menggigit dia, tapi dia mau melindungi diri, dia merasa terancam, dia akan menyerang, hal-hal seperti itu. Kurang lebih. Jadi banyak pengalaman-pengalaman kekerasan yang saya lihat. Oke, baik, terima kasih. Mas Adit silakan. Oke, halo Bung Felix, selamat malam. Saya Adit Tiawan, biasa dipanggil Adit. Senang sekali bertemu secara Zoom ini dengan Bung Felix. Saya tadinya beli buku Kapten Hanya Ingin ke Dili. Itu saya berharap begitu ya, ada cerita tentang saat tentara ABRI, tentara Indonesia dan konflik-konflik Timor pada saat Timur ya. Tapi ternyata itu tentang tentara Belanda ya. Saya jadi kemudian bertanya-tanya kenapa di tanda kutip ditariknya ke zaman Belanda gitu ya. Padahal mungkin kayak tadi Bung Felix bilang trauma-trauma tentang penjajahan agresi oleh TNI itu sebenarnya juga dekat sekali gitu. Nah, itu pertama saya bertanya-tanya. Kemudian kedua mungkin itu, tapi kemudian saya mencoba refleksi bahwa mungkin itu menggambarkan bahwa saya mendapatkan satu lapis di balik itu bahwa memang jangan-jangan Bung Felix ingin menggambarkan bahwa itulah perasaan rakyat Timor ketika ada tentara masuk, entah itu Belanda ataupun negara manapun gitu ya. Jangan-jangan itu, tapi untuk menggambarkan menjadi lebih netral sehingga orang Indonesia bisa merasakannya digunakan oleh Belanda, entah benar atau enggak gitu ya. Tapi itu satu. Kemudian kedua juga tentang tadi salah satu cerita tentang konflik antara keyakinan agama setempat dengan masuknya pastor, bagaimana relasi antara keyakinan atau agama. Saya juga baru tahu ada agama itu kebodohan saya untuk menyadari bahwa ada agama lokal di Timor sebelum Katolik masuk gitu ya, dan itu semua juga relasi tentang bagaimana pemahaman kekuatan dari luar masuk ke dalam rakyat Timor. Kalau di dalam konteks karena saya mengenal Timor terutama karena masalah konflik dengan agresi TNI ke Indonesia ke Timor, maka saya mendapat lebih banyak gambaran tentang bagaimana tanda kutip penjajahan itu dilakukan oleh siapapun di Timor. Itu satu sebenarnya, berharap tanggapan dari Bung Felix. Kedua, tentang cerita Reynaldo gitu ya. Ada satu sedikit kalau boleh ini, walaupun itu juga subjektif saya gitu, dan itu adalah hak Bung Felix mengakhiri cerita dengan kejutan-kejutan. Dalam cerita Reynaldo itu, Reynaldo atau Reynaldi ya, yang di Paris itu, tanggapannya kan kemudian ketika si lelaki itu mencium dirinya gitu, dan dia kaget gitu ya, dan dia menarik diri. Sebenarnya saya berharap ada kejutan yang lebih jauh ketika si tokoh kita itu justru tidak menarik diri gitu ya, tidak menarik diri dari tubuhnya gitu, tidak menolak dengan dicium. Itu sebenarnya harapan saya, berpikir
akan lebih mengejutkan lagi kalau ternyata yang tadinya tokoh yang membuli dia, yang membuli dia sewaktu kecil, kemudian bisa jatuh cinta sebagai sesama jenis, itu mungkin akan jauh lebih menarik gitu ya. Itu aja 2 tanggapan dari saya. Mungkin kalau boleh mendengar tanggapan dari Bung Felix. Terima kasih. Ya, ya. Oke, terima kasih. Kalau persoalan agama lokal itu saya pikir sampai sekarang masih terus hidup ya, walaupun orang-orang menjadi Katolik, tapi orang-orang itu tidak bisa meninggalkan agama lokal. Jadi praktik-praktiknya tetap dilaksanakan. Dan saya pikir Katolik cukup cerdas ya waktu misionarisnya datang dari Belanda, dari mana-mana itu, mereka itu seperti langsung mengintegrasikan agama lokal. Agama lokal sebenarnya itu seperti salah satu contoh ajarannya itu dia tidak punya kata untuk menyebut Tuhan. Jadi dia tidak punya kata untuk menyebut Tuhan, dia hanya menyebut yang tertinggi, yang bernyala, yang seperti itu. Nah, itu tinggal para misionaris itu kasih nama aja. Oh, itu namanya Tuhan, namanya Bapak di surga, hal kecil seperti itu. Jadi sebenarnya integrasinya itu sangat cepat. Oh, yang menurut kalian bernyala itu Bapak di surga. Dan agak mirip soalnya, ada air suci, ada mengkultuskan tiga. Jadi ada tiga, angka keramatnya itu 3 kan, tinggal disebut itu Tritunggal. Hal-hal itu disambung-sambungkan. Jadi orang juga tiba-tiba menghidupinya seperti, oh ini sesuatu yang kita baru tahu namanya, hal-hal seperti itu. Jadi memang sangat akrab agama Katolik dan agama di Timor. Lalu untuk persoalan tentara-tentara itu saya pikir menarik karena Timor itu kan satu pulau sebenarnya. Satu pulau, dan dulu itu satu kerajaan sebenarnya, satu kerajaan besar. Lalu menjadi dibagi-bagi, dan dengan datangnya misalnya di situ saya ceritakan ada Portugis, ada Jepang, ada Belanda, itu kan chaos sebenarnya. Satu pulau yang di waktu yang bersamaan itu perang, dan sebenarnya ada 3 tentara dari 3 negara. Ada tiga pasukan. Itu kan agak sedikit tidak masuk akal. Seperti, ya kenapa nggak perang aja di rumah kalian ya, datang ke sini dan perang. Seperti Australia pun ingin melawan Jepang. Nah, dia takut ini kalau Jepang menguasai Timor, gampang banget nih Jepang nyerang Australia. Jadi jangan tunggu di Australia, tunggu di Timor aja. Kita perangnya di sana aja. Jadi Australia tetap aman. Jadi mereka kayak nggak biarkan, wah Jepang nggak boleh kuasai Timor. Kalau sampai kuasai Timor gampang mereka masuk. Hal-hal seperti itu kan kayak akhirnya, bahkan jauh sebelum itu misalnya Timor kemudian terbagi menjadi 2, 4, dan ya itu saya pikir menarik untuk dieksplor dalam sebuah cerita. Lalu untuk persoalan cerpen yang itu saya agak sedikit lupa endingnya seperti apa, tapi waktu itu dalam bayangan saya, mungkin saya tidak tahu ya imajinasi saya seperti apa, tapi dalam bayangan saya itu orang kalau dicium itu kan tarik dulu dirinya, baru mikir dan memutuskan. Kadang-kadang gitu kan, dia memutuskan, oke, saya perlu seperti apa, ada hal-hal yang seperti itu. Jadi saya pikir bagus juga pilihan-pilihan imajinasi yang seperti itu juga seperti tempat saya mencoba-coba sesuatu cara menulis yang baru, dan satu imajinasi dan hal-hal baru seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bung Felix. Oke. Mbak Lisel, silahkan.
Ya. Halo Mas Felix, Bung Felix. Kami ini orang-orang yang beruntung juga bisa ketemu langsung dengan buku yang menarik ini. Yang tadi dari ceritanya Bung Felix tentang masa kecilnya, yaitu karena keterbatasan buku, malah jadi buku yang ada di sekitar menjadi berharga, termasuk kitab suci yang banyak orang mungkin sekarang sudah ngelihatnya sesuatu yang membosankan ya. Tapi hanya karena ada itu, ya udah jadi itu aja yang menjadi sumber dan ternyata indah juga dan bisa dibawa sampai sekarang ke karirnya Bung Felix yang sebagai penulis yang terkenal. Tapi bagaimana dengan situasi sekarang dengan pengalaman anaknya Bung Felix sendiri dan banyak mungkin dialami oleh anggota kutu buku di sini yang cukup beruntung pernah sekolah atau tinggal di luar negeri dan punya anak dan juga atau di Indonesia pun di Jakarta maksud saya expose-nya tuh lebih ke bahasa Inggris daripada ke bahasa Indonesia. Dan kalau kita lihat di koran-koran pun itu banyak sekali pakai istilah-istilah Inggris ya, seperti nggak pede banget gitu sama bahasa Indonesia. Sementara saya bisa melihat Bung Felix dan banyak teman-teman saya yang dari Indonesia lebih ke timur, bahasa Indonesia jauh lebih baik dan benar ya. Jadi apakah itu harus kita akui kan dari perkembangannya kalau kita ngomong-ngomong Soeharto, Indonesia Timur paling kurang mendapat perhatian dalam pendidikan atau jumlah buku yang tersedia. Walaupun tadi Bung Felix bilang zaman Soeharto punya banyak buku. Tapi zaman sekarang ini, kira-kira kalau tiba-tiba nih, Bung Felix diangkat menjadi penasehat khusus bidang pendidikan, bahasa, membatasi akses untuk informasi nggak mungkin ya. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan supaya anak-anak Indonesia lebih menghargai bahasa Indonesia? Pernah tidak terpikirkan? Terima kasih. Oke. Mungkin yang pertama saya berbicara sebagai orang tua ya. Ya. Saya pikir bahasa apa saja itu saya pikir tidak terlalu masalah, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Cuman saya baru sadar kemudian bahwa anak itu perlu bahasa yang mengakar, bahasa yang menggerakkan jiwanya. Bahasa yang menggerakkan jiwanya itu berarti suatu bahasa yang harus dikuasai dengan benar, yang dia dikuasai dengan benar. Saya merasa saya tumbuh dengan bahasa Indonesia juga untuk menjawab pertanyaan yang lain. Di Timor itu kan waktu sekolah itu bahkan kita dilarang berbicara bahasa daerah ya. Bahasa daerah kita itu kita dilarang. Jadi harus dipaksa menggunakan bahasa Indonesia. Menurut saya anak itu bahasa itu perlu mengakar. Saya itu ada feel-nya. Jadi saya merasa saya cukup beruntung karena saya punya feel bahasa Indonesia. Kata baru dalam bahasa Indonesia yang baru saya dengar pertama kali itu saya bisa mengira-ngira artinya. Jadi ada feel itu. Kayak kata yang saya belum tahu nih artinya apa, saya baru dengar pertama kali. Tapi dari bunyinya, dari cengkokannya, dari bunyi katanya, itu saya sudah bisa tahu kira-kira nanti begitu dicek, oh iya benar. Kira-kira ke sana, tidak jauh lah bayangan saya tentang kata itu. Nah, yang saya pikir merusak sekarang itu adalah kata-kata yang dicampur-campur. Jadi bahasa Indonesia setengah, anak-anak sekarang kan bahasa Indonesia setengah, bahasa Inggris pun bahasa Inggris YouTube. Bukan bahasa Inggris yang memang baik dan benar. Tapi bahasa Inggris YouTube yang juga mungkin tidak terlalu benar sebenarnya. Hanya dari lagu, dari itu kan sebenarnya agak kurang bagus juga. Jadi kalau misalnya kita bisa mengajarkan satu bahasa, contohnya kalau di kampung pun misalnya dia bahasa daerah, yang penting itu dulu yang dia kuasai, nanti bahasa yang lain sebagai bahasa
bahasa kedua. Dulu kan kita tahu bahasa ibu kan. Bahasa ibu kamu apa? Jadi itu bahasa yang benar-benar saya pikir bahasa ibu itu istilah yang sangat bagus. Bahasa ibu. Bahasa yang kemudian nanti pertama dan nanti akan bisa bergerak ke yang lain-lain, tapi bahasa ibu yang hidup dengan dia bisa feeling, dia bisa punya feel. Kalau saya mau ngomong ini, saya pakai kata ini dan ini, itu ada feel-nya. Lalu kalau misalnya Ya. Sebagai kalau melihat kayak pemerintah, saya pikir sekarang juga ada banyak buku anak, tetapi sedikit yang menarik, hanya sedikit yang menarik untuk produksi buku anak hari ini. Juga program-program pemerintah itu perlu kita kritisi karena apa? Kebanyakan program pemerintah itu agak kurang jelas dalam produksi buku anak. Seperti di Indonesia, pemerintah ingin membuat buku anak yang mengandung unsur lokalitas, mengandung unsur memperkenalkan kebudayaan daerah, mengandung unsur memperkenalkan pohon, hal-hal gitunya. Itu kadang itu begitu karena bukunya tidak ditulis dengan baik, itu membingungkan anak. Anak itu kan mau baca cerita, bukan mau baca jenis-jenis rumah adat di Iya. Indonesia. Kalau itu mungkin bisa dibuatkan buku tersendiri, rumah-rumah adat. Tapi kalau buku cerita, jadi saya itu pernah lihat buku-buku yang terbitan Kemdikbud tahun-tahun 2010 sampai 2015 dan seterusnya, itu buku anak. Itu seperti dia berbicara tentang mari kita melihat saya lupa, anggaplah Andi contohnya ya. Andi mengunjungi neneknya di kampung. Anak itu kan pengen tahu Andi ke kampung dia ngapain. Ya kan, penasaran dia ngapain. Tapi di tengah-tengah itu Andi tiba-tiba kayak dia memperkenalkan Andi melihat Candi Borobudur. Candi Borobudur terbuat dari di tahun itu kayak sebagai anak kan pusing juga kan ya. Saya kan mau baca cerita bukan mau tahu batu apa tuh yang pakai bikin Borobudur kan, kesel. Nah, kalau makanya yang tadi saya contohkan dengan Soeharto itu kan pinter. Dia mengerti, dia lebih punya pemahaman tentang bagaimana saya menggunakan budaya untuk propaganda. Jadi dia bisa membuat buku yang sangat bagus tentang pentingnya Indonesia menguasai Timur Timur. Ceritanya bagus, kita boleh kritik muatannya, tapi kita harus salut bahwa pinter dia bisa buat cerita yang halus, yang kita lihat senang dan kita jadi membenci Fretilin gitu. Apa sih itu pecat semua gitu. Atau dia bisa buat sesederhana seperti film PKI ya. Film PKI, film apa judulnya itu? Yang diputar tiap tahun itu. C30S PKI. Iya. Dan dia paham bagaimana produk-produk budaya itu bekerja. Mulai dari buku, bagaimana buku mempengaruhi manusia, cara pikir manusia, bagaimana film mempengaruhi cara pikir manusia. Jadi dia sangat ketat. Nah, kita boleh mengkritik hal itu, tetapi kita lupa bahwa kalau kita membuat yang jelek, buku-buku jelek, itu emang tidak akan nyangkut. Dan kita bisa produksi negara memproduksi buku anak dan dibagikan ke seluruh Indonesia. Begitu kita baca, buku itu kalimatnya tidak beres, penuh dengan typo, ceritanya tidak beres. Hal-hal seperti itu yang saya temukan dan mungkin itu yang perlu diperbaiki saya rasa kalau misalnya ada kesempatan. Ya, baik. Terima kasih ya. Saya juga punya akses melihat buku-buku anak hasil Depdikbud. Gambarnya satu, tulisannya ada 20 halaman dan ya ini adalah itu dan terdiri dari nggak ada cara yang bercerita yang kita ingin melihat halaman berikutnya gitu ya. Capek bacanya, orang dewasa aja capek bacanya, selalu jadi bukan mengajar tapi menggurui ya. Iya. Mengajak bercerita ya, benar. Betul. Jadi mudah-mudahan lah Bung Felix mungkin coba bikin buku anak juga. Ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lisel. Bu Natalia silahkan. Terima kasih Adi atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bung Felix.
Ya, itu tadi saya juga mau komentar. Semoga Bung Felix menyempatkan diri untuk menulis buku cerita untuk anak-anak. Karena nampaknya Bung Felix mengerti betul alam pikir anak-anak berkat putrinya. Itu komentar yang pertama. Yang kedua, saya sungguh menikmati kumpulan cerpen ini walaupun kontennya sangat menyayat hati ya. Karena ya selain soal kekerasan, soal penyimpangan seksual, soal topik-topik yang benar-benar membuat galau. Tapi hebatnya Bung Felix bisa menyampaikan itu semua hanya dalam beberapa ribu kata. Itu sungguh luar biasa. Itu jadi saya sungguh menikmati buku ini. Yang ketiga, ini Bung Felix kan cerita soal kekerasan ya, apakah itu oleh penguasa, oleh tentara, militer, dan dampaknya pada masyarakat. Menurut Bung Felix, kira-kira perlu berapa generasi untuk memulihkan mental health dari warga Timor yang telah mengalami ini semua. Anda sebagai psikolog kan bisa memahami ya ini semua dampaknya. Nah, ini perlu berapa generasi untuk bisa memulihkan situasi. Dan juga selama ini kan pemerintah selalu mengatakan ada program ini itu untuk memberi perhatian khusus kepada wilayah Indonesia bagian timur. Nah, selama ini apakah program pemerintah itu benar-benar tidak efektif? Karena kalau situasi yang digambarkan dalam cerita-cerita ini masih saja terjadi, kan berarti selama ini program-program pemerintah itu tidak tepat sasaran. Sehingga akan perlu yaitu berapa generasi lagi untuk merubah keadaan di Indonesia Timur. Karena kita di sini kan selalu melihat Indonesia Timur yaitu seperti ditulis di belakang buku tuh sebagai yang agak romantis, alam yang indah, laut yang biru, hijau, turquoise, semua serba bagus. Tetapi kan di balik itu semua adalah ada penderitaan yang sangat mendalam. Itu saja pertanyaanku. Terima kasih, Bung Felix. Ya, saya pikir berapa generasi itu tidak tahu ya. Saya tidak bisa memprediksikan, apalagi kita tidak punya kesadaran itu sebagai bangsa, sebagai negara, tidak punya kesadaran untuk melakukan itu. Mungkin ada beberapa yang menjalankan hanya sebagai program. Itu agak sedikit ini. Juga misalnya sesudah peperangan ini, pandangan masyarakat terhadap militer itu masih belum berhasil diubah. Jadi militer masih polisi, tentara, aparat lah. Itu masih muncul sebagai pemegang kekuasaan. Jadi mereka bisa memukul orang, mereka bisa melakukan kekerasan. Hal seperti itu akan bukan hanya di Timor ya. Kita geser sedikit ke Papua, kita geser jauh ke Sumatera. Dia jauh dari ibu kota negara. Itu agak sedikit barbar ya. Jadi kita bisa lihat di berita orang anak muda dipukuli segala macam, dipukuli oleh tentara, dipukuli oleh polisi. Kultur-kultur kekerasan seperti itu membekas, dan kita tidak bisa memprediksi. Kalau saya pikir, saya tidak tahu seperti apa generasi sekarang, tapi generasi saya yang besar tahun 90-an, yang besar di tahun 2000-an awal itu, kalau lihat polisi dan tentara pasti lari menghindar. Karena kita tahu kita akan dipukuli. Karena kita tahu kita akan dipukuli. Kita tidak tahu kenapa, kita salah apa. Tapi yang satu yang pasti, mungkin kalau papasan kita akan dipukuli. Ada hal-hal seperti itu di kepala kita. Jadi Sampai sekarang masih ada. sampai sekarang itu masih kayak dulu waktu itu jadi lelucon waktu saya kuliah di Malang dan teman-teman dari NTT beberapa kuliah di Malang, itu jadi lelucon kita kayak
kalau ketemu di jalan lari, sudah lari terus kita saling tanya kenapa ya kita lari. Oh, kita nggak ini ya. Nah, kalau kita ditilang polisinya, kalau di Malang dulu itu kan polisinya nahan terus memberi hormat, selamat siang, mohon maaf. Itu kita kayak heran gitu kayak, hah? Dia dia selamatnya dia mengucapkan selamat, hah? Dia mohon maaf. Walaupun dia mau nilang, mohon maaf, spionnya kurang, Bapak tolong minggir sebentar. Kalau di Timur kan nggak kayak gitu. Jadi dia berhenti, dia pukul dulu, baru dia ngomong. Ini ada kesalahan ini. Jadi hal seperti itu saya pikir semakin jauh dari Jakarta itu semakin aneh, semakin aneh. Dan saya pikir itu perlu misalnya uh, apa namanya, perlu kesadaran semua, bukan hanya kita, tapi kayak ada yang ada pembenahan juga dari dalam yang perlu kita lakukan. Mungkin itu bisa sedikit membantu hal seperti itu. Ya, semoga nanti generasi anak putrinya Bung Felix sudah berubah ya. Terima Amin. kasih. Ya, semoga saya sungguh ini apa tertekan dengan cerita-cerita seperti ini sesungguhnya. Dan agak pesimistis juga. Tetapi kan kita harus selalu ada optimisme, kalau enggak menyerah aja. Tapi Iya, terus terang apa tertekan bahwa masih saja begitu dan masih saja berlangsung. Kita di Jakarta seringkali tidak menyadari itu atau tidak mau tahu itu. iya. Ya, terima kasih, Bung. Ya, Mbak Elsa, silakan. Terima kasih Adi, selamat malam teman-teman. Bung Felix, terima kasih banyak untuk bukunya yang singkat, padat, dan tidak ada kata-kata yang sebagai filler. Aku suka sekali pilihan kata-katanya, amat sangat menarik. Terima kasih juga untuk ibunya Bung Felix yang memacu anaknya menjadi penulis dan kita bisa ketemu Bung Felix di sini. Ibunya nggak diajak Zoom. Nah, Saya pengen tahu apa kata beliau tentang keberhasilan Bung Felix sebagai penulis. Apa kritik atau sarannya beliau? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bung Felix sempat cerita pernah di Iowa untuk jadi writer in residence. Apa yang ditulis selama di situ dan apakah sudah diterbitkan? Apa yang bisa di-share sama kita dan pengalamannya waktu jadi writer in residence. Mungkin apakah dibagi-bagi ke teman-teman penulis yang lain. Itu aja. Terima kasih. ya oke. Ibu saya tetap menempatkan dirinya sebagai orang di kampung ya, dia kan tidak paham penulis, dia kan cuma mengerti pekerjaan konvensional, ada petani, ada nelayan, dia ngerti. Tapi kalau penulis kan dia masih kayak, gimana dapat uangnya, dari mana, kerja apa itu? Dia masih kayak mikir-mikir kayak begitu, kayak jadi kayak saya diundang ke Prancis, diundang ke Jerman, dia kayak siapa yang bayarin? Kayak itu kan mahal. Emang mau bayarin? Kayak iya ada yang mau bayarin. Dia kayak buat apa? Kesana ngobrol. Hah? Dia kayak masih gitu-gitu, dia kayak ngobrol apa? Ada hal-hal kayak gitunya. Jadi dia taunya pekerjaan ya itu. Kamu bekerja, kamu mendapatkan, kamu jadi guru, kamu jadi dia oke, novelmu bagus, tapi dia nggak ngerti kenapa cerita yang bagus itu, kenapa kamu nggak bekerja gitu, kenapa kamu pikir kamu buat cerita yang bagus kamu dibayar, itu dia belum mengerti. Apakah dia baca buku-buku Bung Felix? Oh, dia membaca draft-draft awal saya yang saya tulis, cerpen-cerpen saya, karena saya dulu itu tidak bisa menulis di laptop. Jadi menulis novel ini pun tidak di laptop, tapi menulis tangan, karena saya memang tidak punya laptop, tidak terbiasa menulis di laptop. Jadi menulis dengan tangan, menulis di laptop itu sangat tidak lancar, akan sangat. Jadi dia yang sejak saya kecil, saya kan menulis mulai kelas 4 SD gitu.
kelas 5. Jadi dia yang menyiapkan kayak bolpen, kertas, dan saya suka menulis di kertas folio bergaris. Nah itu dia selalu punya, kayak dia beli 1 rim, dia simpan, dia beli bolpen yang banyak karena suka hilang kan. Kita nulis-nulis nggak tahu ini tadi bolpennya di mana, itu udah cari-cari dia ambil sini, dia kasih. Dia selalu seperti itu. Dan jadi cerita-cerita dulu buku pertama saya cerpen yang agak sedikit alay, bingung mau kemana, itu judulnya Usaha Membunuh Sepi, saya terbitkan tahun 2015 ya. Itu dia yang suruh saya terbitkan. Jadi saya tuliskan waktu di rumah, saya senang sakit, saya tulis, dia baca dan dia senang, dia bilang terbitkan yuk. Nanti dia bilang kalau jadi buku itu bayar berapa sih? Terus dia siapkan uangnya, dia kayak ini pakai sedikit uang dicetak 100 gitu juga tidak apa-apa, tapi dengan mencetak 100 dan hanya sedikit itu saya jadi kayak punya kepercayaan diri, bisa juga ya bikin buku, walaupun bukunya kan buku pertama kan agak kurang ini ya, buku kumpulan cerpen, bahasanya masih aneh, lebar kemana-mana kalimatnya, tapi itu membuat kita kayak punya kepercayaan diri, oh bisa juga ya jadi penulis, bisa juga ya bikin buku lagi, ayo bikin lagi yuk. Karena kalau teman-teman yang lagi belajar jadi penulis itu kan gitu, biasanya kalau belum ada yang terbit itu tidak akan ada yang terbit. Harus ada satu dulu yang terbit baru kayak, oh saya kayaknya bisa buat yang lebih bagus. Itu nanti ada kesadaran seperti itu. Jadi dia membaca yang pertama dan novel-novel pun dia baca, draft-draft pertama, dan dia suka. Dia memang mungkin dia seperti saya, dia akan membaca apapun yang ada di depan matanya dia. Dia tertarik kepada tulisan, ini tulis apa sih, pengumuman BRI apa segala macam yang random di koran, itu dia akan baca habiskan karena kurang bacaan terlebih. Saya ingat waktu saya kecil itu saya hafal semua pengumuman yang ditempel di kantor camat, kantor desa, di papan pengumuman, itu karena itu saking nggak ada bacaannya ya. Saya hafal siapa aja yang terima undian di BRI, saya tahu siapa namanya ini karena saya melihatin, saya senang, saya baca hal-hal, dan dia seperti saya pikir. Jadi dia suka baca apapun yang ada di depan. Itu soal ibu. Lalu yang mohon maaf saya lupa yang satunya lagi. Hasil dari writer in residence, menulis apa waktu itu, apa yang oke. diceritakan dan bagaimana pengalaman di sana? Saya pikir di tempat itu sebenarnya hanya membuat saya yakin untuk menjadi, maksudnya saya tidak banyak menulis di sana, tapi tempat itu membuat saya yakin bahwa saya mau jadi penulis. Karena saat pandemi itu saya berhenti menulis sama sekali karena semua chaos ini kayak mau mati apa gimana ya. Kita pikir kita udah mati, hidup selesai kan, bentar lagi mati udah. Jadi rencana-rencana hidup hilang, dan untuk bertahan hidup itu saya di kampung, saya bikin bisnis alkohol. Saya organize petani-petani, pertama cuman 1-2, terus akhirnya petaninya jadi kayak 20 orang. Jadi saya kayak ya kalau mbak-mbak, mas-mas mengerti kayak manage manusia gitu kan. Apalagi di kampung, jadi setiap hari sibuk ngitung uang. Wah hitung uang, urusin orang, petani-petaninya pada tengkar, ada yang uangnya kurang, ada yang tersinggung. Jadi saya harus urusi semuanya dan urusin uangnya, uang masuk berapa, uang keluar berapa, siapa yang perlu disogok, apa yang harus dibeli, kayak gitu-gitu. Jadi otak penuh dengan itu, dan saya berhenti menulis dan saya tidak menghasilkan satu pun cerita. Selama berapa tahun saya tidak pernah menulis. Lalu saya diundang ke Iowa itu sesudah COVID, saya bisa pergi ke sana. Saya itu punya draft novel yang saya pikir sangat bagus. Tetapi tidak pernah selesai. Nah, begitu di sana juga saya tidak bisa langsung mulai untuk menulis. Jadi saya sudah jauh sekali dari track. Bayangan saya bukan tentang penulis lagi, saya adalah bisnismen. Gitu. Jadi kepala saya itu kayak saya pengen belajar. Saya suka melihat uang, saya kepingin belajar. Karena begitu saya bisnis alkohol itu kayak sebulan di Indonesia dan di kampung itu saya bisa pegang sampai kayak 60 juta. Itu kan kalau di kampung besar sekali. Yang orang setiap hari biaya makannya 20.000, 10.000 dalam satu hari. Jadi saya tiba-tiba jauh dari menulis. Nah, jadi saat di Iowa itu sebenarnya proses saya untuk berefleksi, saya belajar menulis lagi sebenarnya. Jadi saya dengerin dosen ngomong, terus saya
mendengarkan dosen bicara dan pulang lagi ke kamar diskusi sama profesor, dan orang-orang di situ mereka residensi yang tua dan mereka nge-host Orhan Pamuk dan Edgar Keret, orang-orang bagus, dan mereka ngerti. Mereka kayak, saya bilang aduh saya agak sedikit keluar dari track, saya sudah tidak mengerti bagaimana cara menulis. Jadi mereka juga kayak diskusi aja, kita duduk minum wine, kamu mau ngomong apa, kamu ada apa di kepala kamu. Jadi saya pikir itu selama 3-4 bulan saya itu saya seperti merasa seperti terapi saya sebenarnya, untuk saya memikirkan kembali hidup saya setelah chaos pandemi yang tidak pasti, ini kita akan meninggal atau kita akan hidup, bagaimana dengan masa depan saya. Dan saya jadi tiba-tiba jadi bisnismen, sehingga waktu pulang dari Amerika itu, saya di sana saya mulai menulis cerita-cerita kecil yang ada di buku ini, ada di buku Kapten ini. Jadi pulang dari Amerika sebenarnya cerita-cerita di Kapten ini beberapa sudah ada, tetapi pulang dari Amerika kemudian saya edit lagi, saya menulis ulang buku-buku ini. Jadi saya tulis kembali, saya cerita-cerita lama yang di mana, terus ada cerita-cerita yang saya buat baru, mungkin 1 judul saja ya yang saya berhasil buat yang jadi judul buku ini kayaknya. Itu yang berhasil saya buat, dan kemudian saya kumpulkan semuanya dan saya buatkan jadi buku. Dan saya bilang, oke, saya tidak pulang lagi ke Timor, saya tidak mau berbisnis alkohol, walaupun uangnya banyak untuk ukuran di kampung ya. Tetapi saya tinggal di Jakarta dan saya mau jadi penulis. Begitu saya pikir, saya jadi penulis, dan saya mulai menulis lagi, menulis untuk film, menulis untuk teater, menulis novel saya juga mulai saya lanjutkan kembali. Itu justru sesudah pulang, dan saya putuskan bahwa, dan saya sama sekali tidak pulang ke kampung. Jadi bisnis saya yang di kampung itu tiba-tiba hilang begitu saja. Orang-orang juga karena saya tidak pulang-pulang, mereka kayak, wah bos udah nggak pulang, udah bubar semua petani-petani, hal-hal kayak begitu. Padahal itu kan keren kedengarannya, kayak wah aktivis dan melestarikan minuman, membuat petani-petani juga mereka sangat terbantu. Jadi dalam 1 bulan mereka bisa terima berapa juta, yang bahkan melebihi PNS. Itu kan senang kan, padahal dia petani. Hal-hal seperti itu sangat terbantu. Tapi akhirnya saya minta maaf, saya mau jadi penulis. Sehingga saya pikir yang paling penting dari residensi itu kayak mengembalikan saya ke mimpi masa kecil saya. Sebenarnya kamu mau jadi apa? Refleksi kecil di kota yang kecil di Iowa itu, kayak wah, bertemu dengan penulis-penulis yang bagus dan membicarakan ide dan lain-lain, itu yang saya pikir yang paling penting untuk saya, dan itu akan terus saya ingat untuk karya apapun yang saya keluarkan. Jadi saya berutang kepada momen itu. Hal seperti itu. Terima kasih, bagus sekali ceritanya. Terima kasih. Iya. Makasih Bung Felix. Bung, ini karena waktu kita mepet, tapi ada 2 pertanyaan. Mbak Lili, maaf Mbak Ing dan Mbak Ati dulu. Mungkin Mbak Ing dulu. Bung Felix kalau bisa dijawab dengan agak singkat saja, Bung. Makasih. Mbak Ing, silakan. Makasih Adi. Oke, jadi cepet aja. Bung Felix, saya nggak berani nanya deh kalau waktunya kurang. Tapi terus terang saya belum selesai baca buku kumpulan cerita ini. Jadi saya hanya mau mengomentari waktu baca cerpen kedua, yaitu di Tuda Nikeku. Saya jadi ingat sama isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama. Bukan hanya Katolik ya, tapi juga dilakukan oleh rohaniawan Islam. Nah, terus terang kami dikasih bocoran nih sama Mas Adi, moderator kita, bahwa Bung Felix nih juga aktivis yang berani ngeritik gereja terkait isu ini. Dan cerpen ini salah satu keberanian Bung Felix. Dan saya ingat 10 tahun yang lalu ada film Hollywood yang membuka kasus pelecehan seksual yang terjadi di gereja Katolik Roma terhadap umatnya yang masih di bawah umur. Dan ternyata kasus ini terjadi di seluruh dunia. Ada daftarnya di akhir film, walau nggak ada nama Indonesia di daftar ini. Entah apakah waktu itu belum terjadi atau belum terbongkar, entah apakah dengan kunjungan Sri Paus kasus tersebut akan terungkap. Nah, menurut saya, Bung Felix nih berani sekali menggunakan penulisan fiksi ini untuk mengungkap isu tersebut. Semoga bisa terus berlanjut, itu aja. Makasih Adi.
Terima kasih. Mbak Atik, Mbak Atik, silahkan. Sebelumnya maaf, saya salah waktu terlambat 1 jam. Saya ingin sekali karena selama saya ikut kutu buku, buku ini adalah buku yang paling saya suka dan saya bacanya cepat sekali. Em, Terima kasih untuk itu. Hanya saya harapkan kok semuanya cliffhanger dan berhenti gitu, tidak ada keterusannya. Saya ingin sekali, ini keterusannya apa sih semua setiap ini semua. Pertanyaan saya yang pertama terutama mengenai orang yang bisa berbicara dengan pohon. Apakah itu betul? Dan kalau misalnya itu betul, itu luar biasa ya. Apakah sudah ada produser film yang pernah menghubungi Bung Felix untuk membuat seri Netflix? Sepertinya pasti laku sekali deh. Ini sangat menarik. Terus yang kedua, apakah Bung Felix sebegitu menginspirasinya, apakah di Timor ada seperti workshop untuk anak-anak di Timor untuk bisa menulis, karena kalau luar biasa cara menulisnya Bung Felix ini. Terima kasih. Ya. Untuk workshop itu pernah saya buat waktu saya di sana. Saya jualan buku sebelum pandemi 2017 sampai 2019. Saya bikin komunitas, saya jualan buku, bikin festival menulis, bikin segala macam hal seperti itu, kegiatan-kegiatan literasi, perpustakaan, toko buku. Tapi pandemi terus bubar karena itu harus mengumpulkan orang. Lalu yang satu lagi tentang produser film belum, tentu saja. Lalu yang tentang berbicara dengan pohon, itu seperti gosip yang kita tidak tahu benar apa enggak. Kita juga tidak tahu dia halu apa benar. Kalau kita di kampung kan kita oke, percaya aja ya, kita nggak tahu ya. Kita biasanya suka gitu ya. Oh, bisa iya, bisa enggak, mau percaya juga. Ya sudahlah. Kita biarkan saja. Ada hal-hal seperti itunya biasanya kalau di kampung. Tapi cara menulisnya membuat saya percaya bahwa emang betul luar biasa itu cara. Bagus. Terima kasih. Saya semua percaya apa yang di sini seperti betulan. Terima kasih sekali. Iya. Terima kasih. Ini kita masih ada waktu 7 menitan. Mau diteruskan? Ada yang tanya tadi atau gimana, Mbak Lili? Oke, saya mau tanya, Oke. kan apa namanya kan Bung Felix di Timor Barat ya. Nah itu kan yang konflik itu kan orang di tim Indonesia mau take over Timur. Itu kehidupan sehari-hari antara apakah ada saudara-saudara yang di apa namanya di Timur itu gimana sih sebetulnya dinamika antara Timur dan Barat, Timur sama Timur Barat pada saat konflik itu, apakah bisa di-share sedikit karena kita nggak tahu pada saat konflik di apa namanya perang saudara itu. Kalau saya pikir sejarahnya agak cukup panjang, mulai dari tahun, kalau konflik itu mulai dari tahun 70-an, itu kan waktu Indonesia masuk. Cuman memang sejak awal Indonesia menempatkan orang Timor Barat sebagai Indonesia. Dan orang Timor Barat juga kan sangat NKRI ya. Jadi kebanyakan milisi, tentara-tentara bantuan operasi itu kan datang dari Timor Barat. Jadi Timor Barat membantu Indonesia untuk orang-orang lokalnya itu masuk ke sana. Juga di tahun 90-an itu kan mulai ada milisi dan milisi orang Timor Timur yang mau bergabung dengan Indonesia itu kan berperang, dikasih senjata untuk berperang dengan gerilyawan. Jadi saya pikir agak sedikit complicated kalau kita bicara tentang Timor dan Barat, karena perpecahannya itu sudah sangat lama. Karena yang Barat dikuasai oleh Belanda, yang Timur dikuasai oleh Portu, sehingga saat Indonesia merdeka pun yang Barat masuk Indonesia, tapi Timur masih Portu sampai tahun 70-an.
Nah, padahal rumpun keluarga itu banyak yang masih satu, banyak yang kayak keluarga satu. Sekarang pun kayak dia tinggalnya di Timur Barat, neneknya dikuburkan di Timur Timur, dia harus nyebrang dan banyak perbatasan. Itu ada satu perbatasan besar, tapi ada perbatasan yang melewati sungai kecil, hutan. Itu kan kayak lewat situ ada yang tidak punya paspor, kasih aja KTP ke tentara, kasih dia $10 gitu, bisa lah masuk, nanti sore balik lagi kayak gitu-gitu. Ada kemarin terakhir itu orang meninggal di Timur Barat, tetapi harus dikubur di tanahnya di Timur Timur. Itu lucu sekali. Jadi semua para pelayat itu pergi menguburkan itu dan menyeberangi batas, dikuburkan balik lagi ke rumahnya. Ada hal-hal seperti itu. Jadi cukup menarik untuk kalau mau dilihat lebih jauh dan sejarahnya cukup panjang. Jadi Ya. sangat abu-abu. Ya, oke, makasih. Terima Terima kasih. kasih Bung Felix. Ini karena tinggal 4 menit lagi, maka kita foto-foto aja ya. Iya, boleh. Sebentar ini aku remove dulu ininya nih. Yang bawa buku silahkan. Ya, coba aku yang ngambil ya. Kalau gimana? Bisa fotoin. Oke. Boleh, Ati. 1, 2, 3. 1. Winnie nggak kelihatan. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Makasih banyak. Makasih banyak waktunya Bung Felix. Oh, tunggu. Winnie baru kelihatan itu. Terima kasih. Satu kali lagi. Keren banget. Keren banget, Satu bagus kali banget. lagi. 1, 2, Sebenarnya 3. itunya kabur gambarnya, Ira. Kenapa ya gambarnya? Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Terima kasih Terima banyak. kasih Bung Felix buat waktunya. Terima kasih juga. Terima kasih Bung Felix. Sukses ya, Terima Bung. kasih, Terima Bung kasih. Felix. Terima kasih Jangan lupa semua. nulis buku anak. Kasih, Bung Felix. Nanti kutu buku. Salam buat Ibu. Iya, salam buat Ibu ya, luar Salam biasa. buat Ibu. Ibu. Gabung dong, ikut gabung dong. Itu kutub buku. Udah Jalan pergi, kayaknya. Bung Felixnya udah Jalan pergi. kayaknya. Oh iya, terima kasih. Thank Aku you. berhenti. Terima kasih semua Mbak. Terima kasih Mbak Riri, terima semua. kasih.